Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamih an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana mimma 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa taqwa innahu waliyyun 'ala dhalika wa qadirun 'alayh. Uhayyikunna bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadzal yaum, insyaallah pada hari ini kita akan membacakan ataupun mengambil faidah dari kitab Nasihatil Linisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala, yang berisi tentang mutiara nasihat untuk wanita muslimah. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam muqaddimah, beliau menyampaikan sebuah pesan di dalam muqaddimahnya. Kata beliau, "Uwajjihu ilaiki hadhihi ar-risalata as-saghirah fi hajmiha al-kabirah bima tahmiluhu min irsyadin wa nushin. Wala siyama wan nushu min sunanil mursalin." Aku persembahkan kepadamu, ukhti muslimah, risalah yang sangat ringkas namun sangat besar isi kandungannya, baik berupa bimbingan maupun nasihat. Wala siyama wan nushu min sunanil mursalin. Terlebih lagi nasihat ini merupakan bagian daripada sunnah para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa ayat Al-Quran. Allah sebutkan beberapa ucapan para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim, seperti ucapan Nabi Nuh alaihissalam, "Uballigukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku sampaikan kepada kalian amanat-amanat Rabbku kepada kalian, dan aku memberi nasihat. Wa ansahu lakum, aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Begitu pula Nabi Hud alaihissalam, "Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku menyampaikan amanat-amanat Rabbku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Begitu pula Nabi Saleh alaihissalam, "Laqad ablaghtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian amanat Rabbku, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Begitu pula Nabi Shu'aib alaihissalam, "Laqad ablaghtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, maka bagaimana aku bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Jadi kata Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala, beliau sampaikan tadi, la siyama wan nushu min sunanil mursalin. Terlebih lagi bahwasanya nasihat ini merupakan bagian daripada sunnah para rasul. Terlebih lagi Nabi SAW menyampaikan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu dibangun atas nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, lamma su'ila ayul a'mali afdal, ketika ditanya amal apakah yang lebih afdal, amal apakah yang lebih utama,
Maka kata beliau menjawab, an-nushu lillah, yakni nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidhalika ahbabtu an uqaddima hadhihi an-nasaih li akhwati fillah. Oleh kerana itu, kata Syekhah Ummu Abdillah, beliau menyampaikan, oleh kerana itu aku sangat senang menyampaikan nasihat ini, yakni yang akan beliau sampaikan di dalam kitab ini, yakni aku sangat senang menyampaikan nasihat ini li akhwati fillah, kepada saudari-saudariku fillah, saudariku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa as'alullaha azza wa jalla an yaj'alaha fi mizanin hasanati wa an yanfa'a biha walhamdulillahi rabbil alamin. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan amal ini sebagai timbangan amal kebaikan saya dan memberikan manfaat dengannya, walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah muqaddimah yang beliau sampaikan. Kemudian setelah itu beliau di dalam kitab ini, bab yang beliau sampaikan yang pertama itu adalah sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, yakni al-hathu 'alal ikhlas wal muhafazatu 'alal waqti. Anjuran untuk ikhlas, karena ikhlas ini salah satu syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Wal muhafazatu 'alal waqti, dan pentingnya menjaga waktu. Kemudian Syekhah Ummu Abdillah Al-Wada'iyah hafidhahallahu ta'ala, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niat. Niatnya karena apa? Amal yang kita lakukan niatnya lillahi, karena Allah ataupun karena selainnya. Dan ketahuilah bahwasanya niat, yakni ketulusan hati di dalam beramal saleh, itu adalah salah satu syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Yakni yang pertama ikhlasu lillahi azza wa jal, yang kedua adalah mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan wasiat berharga. Kemudian beliau memberikan wasiat berharga bagi kaum muslimah. Kata beliau, wa inni usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan untuk diri saya dan untuk kalian kaum muslimah, bitaqwallahi azza wa jal, untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jal, fi sirri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Wa an naj'ala al-'amala khalisan liwajhillahil karim, agar menjadikan amal kita ikhlas, agar menjadikan amal kita ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah yang mulia. Wa alla na'mala ay 'amalin riya'a mufakhara wa an naltazima bidinina. Janganlah kita mengerjakan satu amal apapun
karena ria, dicampuri dengan ria, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, kemudian berbangga diri dengan amalnya. Hendaknya kita berpegang teguh dengan ajaran agama kita, dan ketahuilah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ditekankan di dalam beramal saleh itu adalah ketulusan hati, keikhlasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Yakni yang pertama adalah ikhlas, ikhlasun niyah lillahi azza wa jal, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah fa innana mas'ulatun amama Allah azza wa jal, sesungguhnya kita semua kelak akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekhah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Adi bin Hatim, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu turjaman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa maqdama min amalih. Saat ia melihat ke kanan, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali apa yang telah diperbuatnya waktu di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, dan saat ia melihat ke kiri, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali apa yang telah diperbuatnya waktu di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, lalu saat ia melihat ke arah depannya, maka tidak dilihatnya kecuali neraka berada di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah, maka takutlah kalian kepada neraka, walaupun engkau harus bersedekah dengan separuh kurma, separuh kurma. Ini adalah wasiat yang sangat berharga, wasiat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengannya, yakni kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah, takutlah kalian kepada neraka walaupun engkau bersedekah dengan separuh kurma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebuah faedah yang sangat berharga dari kitab Nasihatil Linnisa. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.